kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata ya. Zodiak Aries nih. Zodiak Aries. Semoga tercapai ya cita-citanya. Harapannya semoga terwujud dengan tanpa susah payah tentunya ya. Aduh. Menikmati matahari pagi. Matahari sore nih. Ada sedikit pepatah katanya begini, ketika Anda ingin berbicara maka diamlah. Ketika Anda ingin diam maka bicaralah. Ketika Anda ingin berbicara maka diamlah. Ketika Anda ingin diam maka bicaralah. Gitu katanya. Mungkin bisa Anda olah ya, bisa Anda olah. Kenapa begitu? Karena mungkin ketika kita ingin berbicara itu takutnya kita tuh berbicara dengan suatu ambisi yang bernafsu, sehingga itu bisa menyingkirkan akal sehat kita. Ketika kita berbicara dengan penuh ambisi, dengan penuh nafsu, sehingga kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita, cara berpikir kita. Ketika Anda ingin diam maka bicaralah, karena ketika itu kita tuh dalam keadaan tenang. Ketika kita ingin diam tuh kita dalam keadaan tenang. Dan laut yang tenang itu dalam. Laut yang tenang itu dalam. Pemikiran yang tenang, jiwa yang tenang itu pasti dalam dan memiliki rahasia-rahasia tersembunyi. Juga memiliki keindahan-keindahan. Karena memang apa yang keluar dari mulut kita itu sebagai bentuk dari gambaran atau sebagai gambaran dari hati kita. Terkadang begitu ya. Apa yang kita lontarkan dari mulut kita tuh terkadang begitu, adalah gambaran hati kita. Gambaran apa yang ada di dalam hati kita. Dan juga apa yang kita sukai daripada benda-benda materi itu apa yang ada di dalam hati kita juga. Bentuk-bentuk di dalam hati kita, wujudnya itu apa yang kita sukai di benda-benda nyata. Contoh ketika kita memikirkan, ketika kita
pengen ya, misalkan di hati itu ketika kita melihat buah-buahan kita suka, kita senang, melihat suatu barang kita senang. Nah, itu salah satu bentuk hiasan kata-kata bisikan yang ada di dalam hati. Terkadang begitu. Nah, maksud saya begini, jadi memang segalanya tuh kembali kepada hati kita. Ketika kita memiliki hati yang baik, yang indah di dalamnya, yang penuh keharmonisan, maka kita akan ditemukan ke dalam kenyataannya begitu juga yang baik, yang indah, yang penuh keharmonisan. Dipahami kan? Semoga dimengerti ya. Semoga bisa dimengerti. Ketika kita mengisi hati kita dengan penuh keajaiban, maka dalam kenyataan pun kita akan menemukan keajaiban itu. Ketika kita mengisi hati kita dengan penuh keindahan, berprasangka baik, positive thinking dalam arti di sini saya satukan dulu pikiran dan hati ya, karena memang mesti menyatu, karena itulah salurannya. Nah, ketika kita berprasangka baik, berpositif thinking, maka dalam kenyataan pun akan begitu pula. Tapi kenapa kok ada yang mengkhianati? Tapi kenapa kok ada yang padahal niat saya baik? Mungkin ada kekurangan. Mungkin ada kekurangan di hati kita. Apakah itu mungkin ya ketidakikhlasan? Apakah ketika kita berbuat baik kepada seseorang yang mengkhianati kita, saat kita berbuat baik itu ada mengharap yang lain? Bisa terjadi begitu, sehingga diperingatkanlah. Dan bisa jadi itu untuk menaikkan derajat kita. Jadi jangan khawatir ketika kita memang dikhianati, padahal misalkan niat kita tuh baik untuk menolongnya, ternyata dikhianati. Mungkin itu untuk menaikkan derajat kita. Jika hati kita itu baik saat menolong yang kita hianati, maka orang yang mengkhianati kita tuh akan sungguh-sungguh menyesal. Orang yang mengkhianati kita tuh akan malah balik mencintai, asalkan kita tetap saja memiliki konsistensi, memiliki taat asas dalam jalan yang lurus itu, dalam kebaikan itu. Ya sudahlah, bagaimana lagi. Nah, ketika kita punya sifat menerima seperti itu, maka yang mengkhianati itu akan menyesal dan akan mencintai kita. Dan rizki yang banyak akan datang kepada Anda.
kasih sayang yang luas akan hadir di hadapan Anda. Sehingga jangan sedih ketika kita kehilangan seseorang, misalkan kekasih atau teman yang kita cintai. Itu nanti akan tergantikan ketika kita bisa menerimanya. Apakah sulit untuk menerima? Memang sulit. Tetapi semua itu bisa kita pelajari ya, belajar sedikit demi sedikit bertahap. Bertahap sedikit demi sedikit, belajar untuk menerima, belajar untuk bersabar. Saya juga belum bisa. Tetapi kita mencoba bareng-bareng ya. Jadi begitu, ketika kita ingin berbicara maka diamlah. Ketika kita ingin diam maka bicaralah. Karena ketika kita ingin diam kemudian berbicara, itu ada kedalaman dan terkadang langsung masuk ke hati itu, menyerap. Dan ada hiasan dari kata-kata. Ada keindahan. Keindahan itu akan tampak dari seseorang yang mendengarnya, dari lawan bicara Anda. Tapi ketika kita ingin berbicara, di sini terkumpul pengen berbicara, pengen budal, itu diamlah. Karena itu salah satu prinsip spiritual, menahan. Sanggup kita menahan, hebat. Sanggup tidak kita untuk menahan, itu akan membuat level Anda naik. Kalau saya belum bisa ya, belum bisa. Hanya mendengar pepatah begitu katanya. Mengetahui pepatah begitu katanya. Kan kita ini berbagi ya, berbagi. Karena ketika kita ingin berbicara kemudian kita mengikuti, itu takutnya berbicara melalui nafsu dan ambisi. Ketika kita berbicara melalui nafsu dan ambisi, takutnya tidak terkontrol dan akal sehat kita hilang, cara berpikir logika kita hilang, cara berpikir nalar logis kita hilang. Sehingga di situ kita tidak akan mendengar pembicaraan lawan bicara maksudnya di sini ya. Tidak ingin mendengar, pengennya ingin saja kita yang berbicara. Mengeluarkan apa yang ada di hati. Kita tidak mau mendengar kebenaran. Takutnya begitu. Dan takutnya mengompori, atau tahu maksud mengompori ya, memanas-manasi takutnya. Kemudian kita misalkan berbicara ke sana ke sini, akhirnya membicarakan buruk orang lain, takutnya begitu. Jadi ketika kita ingin berbicara maka diamlah, ketika kita ingin diam maka berbicaralah. Semoga sehat selalu untuk zodiak Aries.